Minggu 21 Agustus 2022 merupakan minggu biasa ke-21. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Mencermati pewartaan Injil Lukas, aku mendapati satu dorongan kuat untuk merenungkan tentang tujuan akhir hidup manusiawi. Secara umum diketahui tentang surga dan neraka. Dalam Injil Lukas, aku mendapati gambaran keduanya. Surga digambarkan sebagai duduk makan di dalam kerajaan Allah, sementara neraka digambarkan sebagai dicampakkan keluar, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Menelisik alam pemikiran biblis, hidup tidak berhenti dengan kematian di dunia ini. Hidup dan kematian duniawi tampak kuat padaku, bersifat tidak mutlak atau tidak utuh. Dengan gambaran Injil Lukas, hidup terus berlanjut, dan kematian berarti keterpisahan secara penuh dengan kerajaan Allah. Keterpisahan secara penuh dengan kerajaan Allah digambarkan dengan situasi ratap dan kertak gigi. Manakah yang menjadi tujuan hidup manusiawi? Apakah kebersamaan dengan Allah dalam perjamuan kerajaan Allah? Ataukah ratap dan kertak gigi? Tidak perlu dijawab, karena pastilah dari dua pilihan itu orang akan memilih kebersamaan dengan Allah dalam perjamuan kerajaan Allah sebagai tujuan hidupnya. Orang sudah pasti akan menghindari atau menolak penderitaan abadi. Gatal saja tidak mau, apalagi ratap dan kertak gigi. Gatal saja harus segera dihilangkan, apalagi ratapan abadi. Persoalan saya bukanlah sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Yang aku persoalkan adalah bagaimana menggapai tujuan akhir hidupku itu. Aku mendapati dua hal dari pewartaan Injil Lukas. Pertama, tujuan akhir itu bersifat universal. Disabdakan Yesus, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Kedua, orang harus sungguh berjuang agar mampu menggapai tujuan akhir hidupnya. Disabdakan Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tujuan akhir hidup manusiawi bukanlah milik orang per orang, ataupun suatu kelompok atau bangsa tertentu. Tujuan akhir hidup manusiawi melekat pada keberadaan seluruh umat manusia. Ini dapat berarti secara individual, dapat pula berarti secara keseluruhan. Secara individual, orang bertanggung jawab atas hidup personalnya untuk menggapai tujuan akhir hidupnya. Secara keseluruhan, setiap orang pun bertanggung jawab atas sesamanya dalam perjalanan menuju kepenuhan tujuan akhir hidup manusiawi. Tanggung jawab ini tentulah melekat pada hidup individual dalam menggapai tujuan akhir hidupnya. Penggapaian tujuan akhir itu merupakan buah dari perjuangan hidup. Ini tentunya mengandaikan kebebasan pribadi dalam menentukan pilihan sepanjang hidupnya. Sikap, pikiran, dan tindakan yang dilandasi kebebasan pribadi diandaikan sungguh didasarkan dan diarahkan pada tujuan akhir hidupnya. Apakah sungguh terarah pada kebersamaan dengan Allah dalam perjamuan kerajaan Allah? Inilah yang kedua, di mana orang harus sungguh memperjuangkan hidupnya menuju kebersamaan dengan Allah dalam perjamuan kerajaan Allah. Namun demikian, bagiku penting diperhatikan bahwa sehebat apapun seorang individu tetaplah terbatas. Apakah umat manusia mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Apakah umat manusia memiliki hak atas kebersamaan dengan Allah dalam perjamuan agung itu? Bagaimanapun penting bagiku untuk memperhatikan bahwa tujuan akhir hidup manusiawi itu merupakan anugerah atau rahmat Allah. Aku tidak berpikir bahwa aku memiliki hak dalam perjamuan kerajaan Allah. Jikalau memiliki hak, aku menerimanya dari Allah. Hak itu merupakan pemberian semata dari Allah. Dengan demikian, sabda Yesus berjuanglah menegaskan usaha keras umat manusia untuk menggapai tujuan akhir hidupnya. Orang harus menunjukkan sungguh bahwa hidupnya terarah pada tujuan akhir itu. Meski terbatas dan tidak memiliki hak atas perjamuan itu, umat manusia tetap terarah padanya. Tujuan akhir hidup umat manusia itu tidaklah berada jauh di depan. Keberadaan tujuan akhir itu pun tidak semata bayang-bayang, apalagi masa lalu sebagai sebuah kisah yang menentukan perilaku hidup manusiawi. Hari demi hari umat manusia berada dalam tujuan akhirnya, karena inti daripadanya adalah kebersamaan dengan Allah. Kerajaan Allah telah menyatukan kehidupan manusiawi dengan dirinya. Oleh karena itu, hidup manusiawi ada dalam kebersamaan dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah muncul dalam benakku. Sepanjang hidupku, aku berjalan bersama Allah. Perjalananku menuju tujuan akhir hidupku adalah perjalanan bersama dengan Allah. Allah terus menggandengku agar mampu menggapai tujuan hidupku. Meski sering berpaling dari tujuan akhir dan berusaha melepaskan tanganku dari genggaman Allah, aku harus terus berjuang untuk tetap setia pada Allah sampai tujuan akhir hidupku. Disabdakan Yesus, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.
Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sabda Yesus itu memberitahukan kepadaku betapa pengenalan akan Allah tidak sekadar mengetahui dan mengalami bersama dengan Allah. Kualitas daripadanya ditentukan oleh niat batin dan tindakan yang baik. Orang tidak dapat mengesampingkan niat baik saja atau tindakan baik saja. Keduanya haruslah ada tatkala orang menyatakan mengenal Allah. Mengenal Allah bagiku berarti memiliki kehendak Allah dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Itu berarti harus nyata dalam pergaulan dengan sesama sehari-hari. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini sungguh penting bagiku. Dikenali oleh Allah menjadi penentu penggapaian tujuan akhir. Tampak kuat bagiku dikenali oleh Allah terkait erat dengan kejahatan. Ini tentulah terkait dengan kesucian, kebersihan, dan sinar kemuliaan kerajaan Allah. Kejahatan adalah noda, kotoran, dan kegelapan yang pasti tidak dikenali oleh dan di dalam kerajaan Allah. Kejahatan pastilah disingkirkan dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, niat baik dan tindakan baik seharusnya menyatu dalam berjalan bersama Allah menuju tujuan akhir. Tindakan baik tanpa niat baik hanyalah kepalsuan yang diberikan tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Allah. Demikian pula niat baik tanpa tindakan baik hanyalah bungkus yang tidak ada isinya sama sekali. Apakah Allah akan diberikan kepalsuan dan bungkus kosong? Sebagai penutup permenunganku, pewartaan Injil Lukas seharusnya menjadi pemicu, pendorong, atau penyemangat hidup umat beriman. Kehadiran tujuan akhir hidup manusiawi saat ini merupakan kehadiran Allah dalam hidup umat beriman. Ini menjadi peneguhan dan sumber kekuatan hidup umat beriman, yakni bahwa hidup umat beriman merupakan kebersamaan hidup dengan Allah. Perjalanan hidup umat beriman merupakan perjalanan bersama dengan Allah menuju tujuan akhir. Pewartaan Injil Lukas menjadi penyemangat hidup umat beriman. Bagaikan api, kebersamaan hidup dengan Allah membakar kebusukan-kebusukan hidup sehingga umat beriman terbebas dari berbagai beban batin. Umat beriman tidak terkungkung oleh kegelapan masa lalu. Umat beriman tetap dikasihi Allah dan terus diberi kesempatan untuk mengarahkan perjalanan hidupnya pada tujuan akhirnya. Yang baik juga diperhatikan, terutama bagiku sendiri, adalah bahwa perjamuan makan di dalam kerajaan Allah itu merupakan hadiah. Bagaikan seorang anak kecil yang telah berhasil menyelesaikan tugas atau pekerjaannya, pastilah diberi hadiah oleh orang tuanya. Demikian pula perjalanan hidup umat beriman akan menerima hadiah surgawi dari Allah. Ini berarti tidak ada kesia-siaan hidup bagi umat beriman. Segala sesuatu yang dijalankan dengan niat baik dan penuh keikhlasan tentulah akan menghasilkan buah. Dengan demikian, aku rasa tidak ada keputusasaan pada hidup umat beriman. Umat beriman akan terus berjuang meski harus banyak penderitaan yang harus diterima. Umat beriman akan terus berjuang
meski sebatas menjalankan hal-hal rutin dan membosankan. Umat beriman memiliki masa depan yang cerah. Mereka yang telah berjuang dijanjikan Yesus akan diterima dan masuk ke dalam perjamuan abadi di dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin.